Jika kamu ingin sesuatu berlipat ganda, jangan doakan itu, tapi berkati. Itu akan menjadi penyembuhan ilahi dengan kuasa kemuliaan Tuhan dan urapan Roh Kudus. Tangannya tumbuh kembali. Setiap kali saya mengatakan ada perbedaan antara tingkatan dan dimensi. Saya mendengar orang-orang berkata sepanjang waktu, "Astaga, kita akan masuk kepada tingkat lain." Baiklah, bisakah saya jujur kepadamu dan memberitahumu bahwa saya tidak tertarik sama sekali dalam memasuki level atau tingkat lainnya. Mari saya tunjukkan apa yang saya maksud. Lihatlah bidang komunikasi. Pada awalnya kita memiliki telegraf. Itu adalah cara komunikasi yang pertama. Perhatikan apa yang terjadi tepat setelah telegraf. Ia menjadi telepon. Saudara ingat telepon? Saudara meletakkan benda kecil itu di dekat telingamu dan memasukkan corong di sana. Lalu saudara berteriak, "Halo, dapatkah kamu mendengarkanku?" Itu berubah dari telegraf ke telepon semacam itu. Kemudian berubah ke telepon putar. Kemudian berubah ke telepon tombol. Kemudian menjadi ponsel. Selanjutnya menjadi iPhone. Saudara tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? 100 tahun. Untuk berubah dari telegraf ke iPhone. Butuh sekitar 100 tahun untuk sampai ke sini. Dan untuk mencapai tingkat itu sekitar 100 tahun. Ketika Yesus datang, saya ingin saudara mendengar apa yang akan saya katakan. Ini bukan tentang era baru atau New Age. Ketika Yesus datang, dia hanya berbicara tentang tingkatan iman. Tapi dia tidak berbicara tentang tingkat perkembangan seperti itu. Jadi dia berkata bahwa ada tingkat iman yang berbeda, yaitu tidak ada iman, ada sedikit iman, dan iman yang besar. Itu tingkatan iman yang berbeda. Tetapi sekarang Yesus datang, dia tidak berbicara tentang tingkatan. Dia berbicara tentang dimensi. Apa itu dimensi? Artinya di sini, dia datang untuk mengungkapkannya. Dia memahaminya. Tidak seorang pun sebelum dia dapat membicarakannya. Tidak ada seorang pun sebelumnya yang bisa menjelaskannya. Ada beberapa peristiwa dalam Perjanjian Lama, seperti di mana kapak mengapung. Ada beberapa tempat di sana di mana para malaikat melakukan hal-hal yang berbeda, dan semua itu hebat. Tetapi ketika Yesus datang, dia berkata bahwa aku datang untuk memperkenalkanmu pada dimensi. Itu terjadi secara langsung, dan kamu tidak perlu menunggu untuk berkembang melalui tingkatan. Mujizat pertama Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka membagikan anggur di pesta pernikahan. Ibunya hadir di sana di pesta pernikahan, dan mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata, "Pergilah, isi tempayan air dengan air." Mereka melihat ke ibu Yesus seolah-olah mengatakan, "Apa yang kamu pikirkan tentang ini?" Ibu Yesus berkata, "Lakukan apapun yang dia perintahkan. Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukanlah." Mereka mengisi tempayan air dengan air. Kemudian mereka kembali. Dan Alkitab menerangkan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan pergilah dan layanilah tamu itu." Dan ketika mereka mencedoknya, itu langsung terjadi. Apa yang dikatakan orang yang berada di pesta itu, dia menyimpan yang terbaik sampai sekarang. Tidak ada proses pematangan. Tidak ada selang waktu. Itu berubah dari air menjadi anggur. Bagaimana hal itu terjadi? Yesus masuk ke dimensi lain. Tuhan, saya meminta ini secara pribadi untuk melakukan pekerjaan seperti itu di dalam diri saya. Sebelum saya mati atau sebelum Yesus datang kembali, saya dapat sangat berkembang ke dalam dimensi iman seperti ini. Seperti yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Alkitab mengatakan, Yesus berkumpul dan mereka membawa kepadanya semua orang sakit. Jadi mereka membawa kepada Yesus semua yang sakit.
Dan setiap kali dia sampai di sana, dia melihat keluar dan melihat banyak orang. Mereka ada di mana-mana. Dan mereka memiliki segala macam penyakit, segala macam hal yang terlihat sangat jelas. Ketika orang-orang di tempat itu mengetahui tentang dia, mereka memberitahunya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Karena mereka telah mendengar tentang wanita yang menyentuh ujung jubahnya, jadi pada tingkatan itulah orang percaya. Jamah saja jumbai jubahnya, kamu pasti akan sembuh. Jadi mereka percaya pada tingkatan itu. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sekarang mari kita lihat ini. Apa itu penyembuhan ilahi? Penyembuhan ilahi tidak membutuhkan bedah. Penyembuhan ilahi tidak membutuhkan suntikan. Penyembuhan ilahi tidak membutuhkan waktu. Penyembuhan ilahi sembuh seketika itu juga. Wanita itu berkata, jika aku bisa menyentuhnya, aku tahu bahwa aku akan sembuh. Dan dia menyentuhnya dan dia langsung sembuh. Saya berdoa meminta Tuhan untuk membiarkan seluruh tubuh Kristus sebelum dia datang. Orang-orang berkata, oh Kilpatrick, situasi sangat buruk. Ya, memang benar. Tapi aku tidak akan membiarkan itu menjadi kisahku. Aku akan menghapus cerita lama itu dan aku akan membuat cerita baru. Dan saya akan berkata, Tuhanku akan melakukan hal-hal besar dan perkasa di hari-hari akhir ini. Ketika seseorang berkata, Saudara Kilpatrick, apakah menurutmu Tuhan dapat menggantikan anggota tubuh? Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kamu bisa lakukan itu? Saya akan cerita apa yang saya lihat di Brownsville. Suatu malam di Brownsville, saya pikir itu hari Selasa malam. Kebangunan rohani terjadi selama kurang lebih 30 hari. Tempat itu penuh sesak setiap malam. Saya ingat ketika saya di panggung bersama dengan Steve. Selama pujian dan penyembahan, saudara bisa merasakan api Tuhan masuk. Ketika kita merasakan api Tuhan masuk, kita tidak pernah menyebutkan dan mengatakan apa-apa tentang itu. Tetapi ketika saudara merasakan panas itu, saudara tahu bahwa Tuhan sedang datang untuk menyembuhkan orang. Dan orang-orang tiba-tiba mulai berteriak, "Ya Tuhan, saya sembuh." Karena semua orang bisa merasakannya. Tapi kami tidak pernah memperhatikannya. Jadi saya ingat suatu malam, Steve dan saya berada di panggung. Dan tiba-tiba ada wanita yang ada di bawah. Tempat itu penuh sesak dengan orang-orang di depan panggung. Dan wanita ini ada di bawah sana dan dia mulai berteriak. Saya Pentakosta, tetapi jika saudara berteriak di gerejaku, saudara perlu alasan yang cukup bagus. Wanita itu mulai berteriak dan saya mengulurkan tangan dan meraih kepalanya dan mikrofon. Dia menatap suaminya. Suaminya pria tua yang kekar dan besar. Saya turun dari panggung dan berjalan ke arahnya untuk mewawancarainya. Tapi dia masih berteriak dan dia bahkan tidak melihatku datang dan tidak peduli bahwa saya mendatanginya. Dia hanya menatap suaminya. Suaminya adalah mantan veteran Vietnam. Saat bertugas di Vietnam, mereka melemparkan granat ke arahnya. Dan ketika granat itu masuk ke dalam tenda, dia mengambil granat untuk melemparkannya kembali. Granat terlepas dari tangannya, lalu meledak dan menghancurkan sebagian tangannya. Tangannya tumbuh kembali. Saya pikir saudara tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan. Tangannya tumbuh kembali. Saya sampai di sana dan saya melihat apa yang wanita itu lihat. Dia tidak pernah melihatku, dia hanya seperti ini. Dia menggoncangkan tangannya dan hanya menghentak di tempat seperti ini. Saya pikir, baik biarkan saya melihat apa yang dia lihat. Saya melihat tangan pria itu tumbuh kembali, dan saya juga berteriak. Jadi kami berteriak melakukannya untuk Yesus. Izinkan saya memberitahukan apa yang saya lihat. Itu adalah hal yang paling supernatural yang pernah saya lihat. Tetapi hal yang paling alami yang pernah saya lihat. Granat itu menghancurkan kulit jari-jarinya. Dan kulit jari-jarinya memiliki kulit yang sangat kencang. Tetapi ketika kita melihat tangannya, daging itu terisi seperti laser yang tidak terlihat. Atau sesuatu seperti mesin jahit sedang menjahit kulit baru di atasnya.
Saya melihat itu dan saya berpikir, kenapa kita belum pernah melihat ini sebelumnya? Itu terlihat sangat alami, tetapi itu adalah supernatural. Dan ketika kulit baru itu selesai, warna kulit baru sama dengan punggung tangannya. Dan kulit baru di bagian bawah tangannya cocok dengan kulit merah muda di tangannya yang lain. Saudara, Tuhan tidak lakukan hal rongsokan. Kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami menyuruhnya kembali ke Brownsville mungkin 30, 40, 50 kali dan menunjukkan kepada semua orang apa yang Tuhan lakukan. Sekarang izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Jika Tuhan pernah melakukannya sekali, Dia bisa melakukannya lagi. Itulah dimensi. Itu adalah dimensi kesembuhan. Tidak perlu waktu menunggu. Seperti yang dikatakan dokter kepada seseorang bahwa kamu harus menjalani operasi. Bagian itu harus diambil, bagian ini harus diperbaiki, dan akan dibutuhkan sekitar 6 minggu untuk kamu pulih. Apa yang dokter katakan di sini adalah elemen waktu. Yesus berkata, mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Tidak akan ada rentang waktu pemulihan. Itu akan menjadi penyembuhan ilahi dengan kuasa kemuliaan Tuhan dan urapan Roh Kudus. Saya percaya bahwa kita memasuki suatu masa di hari-hari terakhir, hari-hari yang kritis, saat-saat berbahaya dan serius. Keadaan menjadi sangat buruk dan menjadi sangat gelap. Saat itulah Tuhan akan muncul dan melakukan pekerjaan terbesarnya. Jadi kita tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan, tapi kita harus mengalahkan kegelapan dengan terang. Bangkit dan bersinarlah, terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Mari kita lihat ketika Yesus memberi makan yang lapar. Saya ingin menunjukkan sesuatu di sini. Ini sangat luar biasa. Yesus adalah seorang pionir. Dikatakan ketika Yesus keluar, Dia melihat banyak orang. Dia tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka. Mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dan Dia mulai mengajari mereka tentang banyak hal. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Karena mereka tidak ada makanan. Di sini ada 5.000 orang. Di sini Yesus, ke-12 murid. Orang-orang mulai pingsan. Mereka sudah di sana sepanjang hari. Jika kita mengirim orang banyak ini pulang, banyak dari mereka akan pingsan dalam perjalanan. Lalu para murid berkata, haruskah kita pergi ke kota dan membeli roti seharga 200 sen dan beri mereka makan? Dengan kata lain, ketika kita membeli roti dan mendapatkan daging, lalu kita harus mempersiapkannya. Itu akan memakan waktu cukup lama untuk sampai ke sana. Juga akan memakan waktu lama untuk kembali. Dan saat itu pasti sudah gelap. Tetapi setidaknya kita bisa memberi mereka makan. Kemudian mereka bisa pulang. Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada di sini dalam kerumunan ini? Mereka berkata, ada 5 roti. Dan ada seorang anak kecil di sini, dia punya beberapa ikan. Inilah yang saya sukai. Yesus tidak terintimidasi oleh tingkatan. Para murid berpikir seperti ini. Kita harus pergi membeli roti, kita harus pergi membeli sesuatu. Kita butuh waktu untuk sampai ke sana dan waktu untuk kembali. Kemudian kita harus mempersiapkannya. Tapi inilah cara Yesus. Yesus berkata, "Hei, aku punya ide. Hitunglah aset yang ada padamu. Bawa kepadaku roti." Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengangkat roti seperti ini dan Dia memberkatinya. Sekarang coba perhatikan. Jika kamu ingin sesuatu berlipat ganda, jangan doakan itu, tapi berkati. Ada hal-hal yang harus saudara doakan. Berarti saudara meminta campur tangan ilahi dari surga. Ada hal-hal yang harus saudara nubuatkan.
saudara akan menjangkau ke masa depan dan dapatkan sesuatu, lalu membawanya ke masa sekarang. Bernubuat tentang sesuatu, deklarasikan, dan itu akan terjadi. Ada hal yang tidak perlu saudara doakan atau nubuatkan. Tetapi ada hal yang saudara harus berkati jika saudara ingin hal itu berlipat ganda. Ketika Yesus ada di bumi, jika sesuatu perlu dilipat gandakan, Dia selalu memberkatinya, dan Dia mengangkatnya dan memberkatinya. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Dia mengambil 5 roti dan 2 ikan, Ia mengadakan ke langit dan mengucap berkat, memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagikan kepada semua orang. Begitu juga kedua ikan itu, dibagikannya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Tidak ada yang pergi ke toko, tidak ada yang pergi ke kota, tidak ada yang menghabiskan 200 sen untuk roti, tidak ada yang membeli roti, tidak ada yang membeli ikan. Semuanya tersedia di sana. Yesus berkata, ada cara yang lebih baik. Aku ingin kamu memperhatikanku, karena hal-hal yang aku lakukan, kamu juga dapat melakukannya. Dia berkata, aku akan kembali ke Bapa. Hal-hal yang aku lakukan, kamu juga akan melakukannya. Berapa dari saudara yang tetap percaya itu? Jangan menipu diri sendiri. Bahkan untuk 1 menit, nabi palsu, antikristus, dan roh antikristus memiliki kejutan nyata di lengan baju mereka. Mereka akan menipu umat manusia. Tetapi pahamilah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka mengalahkannya. Tuhan akan memiliki gerejanya, dan gerejanya akan melakukan eksploitasi besar. Gerejanya akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Yesus berkata, kamu akan melakukan hal-hal ini dan hal yang lebih besar lagi, karena aku kembali ke Bapa. Jadi Dia datang memperkenalkan kita pada dimensi.